Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan dengan cermin datar. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita akan menentukan pembentukan bayangan pada cermin datar. Jadi bagaimana cara membentuk bayangan tersebut? Kalau anak-anak lihat di sini, ini gambarnya, tapi tangannya lihat seolah-olah seperti tangan kanan. Kalau di sini di bayangannya, ya. Nah, nanti kita akan bicarakan bagaimana terjadi seperti itu. Salah satu kegiatan yang anak-anak lakukan sebelum berangkat adalah bercermin. Sebelum berangkat ke sekolah atau pergi ke pesta, kemana aja ya. Atau bahkan cermin itu dibawa kemana-mana. Tuh, yang cewek-cewek tuh biasanya bawa cermin, sebentar-bentar bercermin gitu ya. Habis olahraga bercermin gitu. Nah, ini contohnya, sebelum berangkat ke sekolah misalnya, menyisir rambutnya dulu. Ya, ini cermin datar yang akan kita bicarakan adalah cermin datar. Nah, anak-anak perhatikan bagaimana dengan jaraknya, bagaimana dengan tingginya, apakah ada perubahan gitu. Misalnya kalau tinggi tiba-tiba di sini di cermin jadi pendek, atau kalau gemuk, Bu Septin misalnya gemuk, loh kok di sini jadi kurus gitu, cari kaca yang kurus. Tidak ada ya. Jadi cermin itu menunjukkan kita yang sebenarnya. Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara teratur. Jadi jika ada cahaya, maka akan dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan pada cermin datar ini menyebabkan pembentukan bayangan oleh cermin tadi. Karena ada cahaya yang dipantulkan dari orang tersebut yang berkaca, maka akan membentuk bayangan pada cerminnya. Itu konsepnya. Nah, bagaimana caranya pembentukan bayangan pada cermin datar? Ini contohnya. Untuk menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Ini misalnya ya, ini ada benda, ini bendanya seperti ini. Kemudian ada sinar datang, tadi kan ada sinar yang dipantulkan. Sinar datang, nah ini misalnya kepalanya kita, sinar datang gitu ya. Nah, di sini akan dipantulkan oleh cermin. Nah, dipantulkan. Ini dikasih garis putus-putus. Dikasih garis putus-putus itu artinya di belakang cermin atau maya. Ya, oke. Yang kedua, sinar yang ke sini. Nah, menuju ke garis normal. Juga akan dipantulkan ini sinar pantulnya. Nah, di sini juga diperpanjang ke sana sinarnya garisnya putus-putus. Nah, pertemuan sinar inilah yang akhirnya akan menentukan bagaimana posisi dari benda ini. Sama ini yang bawah, sinar datang, ini dipantulkan lagi, ini bayangannya. Ya, kemudian di sini garisnya putus-putus. Tidak boleh di garis lurus, Bu. Tidak. Karena dalam cermin ada perbedaan garis putus-putus dan garis lurus. Kalau garisnya tidak putus-putus, ini garis tidak putus-putus maksudnya ya, ini menunjukkan nyata. Tapi kalau garisnya putus-putus seperti ini, menunjukkan maya. Oke, jadi konsepnya itu. Nyata berarti di depan cermin, maya berarti di belakang cermin. Oke. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin datar dengan diagram sinar bagaimana? Langkah-langkahnya. Yang pertama ini, lukis sinar dari benda ini tadi benda menuju ke cermin. Ya, ini benda ada benda menuju ke cermin. Dipantulkan, ini sinar pantul, kemudian diperpanjang ke sini. Dipantulkan ke mata sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut sinar datang, mohon maaf, ini sinar datang maksudnya, sama dengan sudut sinar pantul yang pertama. Yang kedua, lukis sinar kedua seperti sinar pertama, seperti tadi. Sudut sinar datangnya harus sama dengan sudut sinar pantulnya.
Yang ketiga, lukis perpanjangan sinar pantul tersebut di belakang cermin sehingga berpotongan. Nih, tadi kan ini diperpanjang, ini diperpanjang. Perpotongan sinar pantul tersebut merupakan bayangan benda. Nah, ini perpotongan di sini. Nah, kita bikin ini bayangan benda. Yang keempat, jika diukur dari cermin, jarak terhadap cermin S ini benda. Ada yang menyimpulkan SO, ya, jarak benda ke cermin, sama dengan SI, jarak bayangan ke cermin, atau S dengan S aksen. Jadi misalnya jaraknya di sini 4 cm, maka bayangannya harus tempat 4 cm. Tapi mohon anak-anak benar-benar mengikuti, tidak misalnya nanti ada tugas tidak menggambar sini 4 cm langsung 4 cm. Nanti anak-anak nggak bisa. Jadi ikutin aturan-aturan yang sudah dilukiskan seperti ini. Oke? Karena nanti ada tugasnya. Sifat bayangan pada cermin datar itu bagaimana? Yang pertama maya. Yang kedua tegak. Yang ketiga, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang keempat, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Yang kelima, menghasilkan gambar pembalikan antara kiri dan kanan. Kiri dan kanan saja. Jadi, kalau pada cermin, nah ini, pada cermin seolah-olah tangan kanan kita seolah-olah menjadi tangan kiri. Nih, tangan kanan seolah-olah menjadi tangan kiri kalau pada cermin. Tetapi tingginya sama. Misalnya anak-anak tingginya 150, di cermin juga 150. Nggak mungkin di sini 150, di sini menjadi 100. Nah, kan jadi takut anak-anak bercermin. Ya. Tuh. Jadi fungsinya cermin ini, nah ini sifatnya maya. Ya, maya di belakang cermin ini. Maksudnya bercermin itu nak menunjukkan siapa kita. Cermin itu nggak bisa membohongin. Misalnya anak-anak punya jerawat di sini, aku nggak punya jerawat, cobalah bercermin. Ya, artinya cermin itu jujur mengatakan apa adanya kita. Nah, ibu misalnya ibu Septin ini orangnya gemuk, di cermin kurus, menyenangin hati. Nggak bisa kayak gitu ya, tetap akan kelihatan gemuk. Tetapi tingginya 170, tetap di cermin juga 170. Tidak sudah tingginya jadi 100. Nggak bisa seperti itu, karena akan menentukan siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, perhatikan animasi di bawah ini, coba anak-anak lihat. Maaf. Nah, ini ya, ini jarak benda. Ini bendanya ke sini, tingginya sama nih, loh, tingginya sama. Tinggi benda sama. Jarak bayangan, jarak benda, ini jarak benda ke sini, jarak bayangan ke sini sama. Hanya tangan kanan seolah-olah menjadi tangan kiri. Itu saja. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana sifat cermin datar, maya, tegak, jarak benda sama dengan jarak bayangan, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, kemudian tangan kanan seolah-olah seperti tangan kiri. Kelihatannya tangan kiri jika pada cermin. Tuh. Nah ini, Bu, bagaimana jika ada dua cermin datar yang membentuk sudut? Nih, dua cermin datar. Anak-anak lihat, misalnya punya cermin datar dua, kemudian dibentuk sudut seperti ini. Nah, besarnya sudut itu akan menentukan berapa jumlah bayangannya. Semakin kecil sudutnya, maka akan menghasilkan bayangan semakin banyak. Ini anak-anak, kalau membentuk sudut 120 derajat, ini hanya menghasilkan bayangan 2. Kalau 72 akan menghasilkan bayangan 4. Kalau 50, Bu, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah bayangan pada cermin datar ini, Nak? Jumlah bayangan N ini sama dengan 3. Ini jika sudutnya 90 derajat.
Cara mencari bayangan N ini sama dengan satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Jadi 360 derajat dibagi dengan pembentukan sudutnya tadi berapa? Dikurangi 1. Ini rumus jika dua cermin datar membentuk suatu sudut. Ya, oke. Berikutnya. Nah, ini contohnya. Orang ini membentuk berapa gambar bayangannya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti berapa sudut yang dimiliki oleh kedua cermin ini? Bisa membentuk 5 bayangan. Ya. Oke, berikutnya ini ada soal. Gambarkan bayangan suatu benda seperti gambar di bawah ini bendanya. Jika tinggi benda ini nanti anak-anak bikin tingginya 2 cm dan jarak benda ke cermin 3 cm. Ini belakang cermin ya. Jadi nanti digambar seperti ini. Dikasih tadi jika di sini jarak benda, nah sama dengan jarak bayangan. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Nanti digambarkan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa. Anak-anak kalau lihat, nah ini bercermin. Ini cerminnya ada di tengah. Mari kita bercermin. Karena cermin datar mengatakan yang jujur tentang kita. Dalam kehidupan, marilah kita selalu bercermin dengan hati. Karena tidak akan pernah membohongin kita. Hati kita itu nggak bisa bohong, nak. Kalau kalian bohong, lisan kita bohong, tapi hati kita pasti selalu jangan, seperti itu. Ya, jadi tanya dengan hati. Semoga Tuhan akan selalu menuntun kita ke dalam kebaikan. Mohon maaf, kebaikan maksudnya ya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.